Besok kita ke tempat Bibi ya acara. Besok? Iya, kamu tolong cari pinjam mobil ya. Oh iya, kebetulan temen aku ada loh yang buka showroom. Ntar aku hubungin dia aja. Oke, bagus itu. Kamu minjam sama dia ya. Oke. Telepon Nadia. Halo Nat. Halo, iya Din, kenapa? Kamu lagi di mana Nat? Kebetulan lagi di showroom nih, kenapa? Jadi gini Nat, keluarga aku besok mau keluar kota nih. Jadi aku mau minjem mobil di showroom kamu. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa Din, tapi cuma bisa 10 hari, soalnya setelah itu mau dipakai mobilnya. Kira-kira berapa Nat? Ada korting nggak? Harga biasa sih, tapi itu udah aku korting kok, bisa bayar 2 kali. Cuma sama kamu kok 2 kali, kalau sama yang lain 1 kali bayarnya. Ya udah, abis ini aku langsung ke showroom kamu ya. Tunggu. Oke, ditunggu ya. Sul, sini dulu. Ya Bu, Kemarin yang di Indah itu udah kembaliin mobil belum? udah Bu. Terus pembayarannya gimana? Katanya nanti dia ngubungi Ibu. Duh, Nadia nelfon lagi. Halo Din. Halo Nat. Makasih ya udah kembaliin mobilnya ke showroom. Terus sisa pembayarannya gimana ya? Iya Nat, tapi maaf ya kalau pembayarannya aku minta waktu 5 hari boleh nggak? Soalnya uangnya lagi dipakai suami aku Nat. Oh ya udah, ditunggu ya. Selamat siang Ibu sekalian, perkenalkan saya Muhammad Ilham Reza Al-Farouk, yang mana pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh Ibu Nadia sebagai mediator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang mana sudah mempercayai saya selaku mediator untuk menyelesaikan masalah ibu berdua pada mediasi kali ini. Sebelum kita lanjut proses mediasi, ada baiknya ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dari Ibu Nadia terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Sunadia selaku penggugat. Selamat siang juga. Saya Dinda Ramutha sebagai tergugat di sini. Terima kasih telah memperkenalkan diri. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mediasi kali ini, yang mana mediasi ini adalah proses perundingan antar kedua pihak untuk menyelesaikan cara penyelesaian sengketa, yang mana ini telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Adapun tujuan dari mediasi ini sendiri adalah agar penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga agar tetap terjalin hubungan yang baik antara ibu sekalian. Dan juga mediasi ini sendiri bersifat tertutup sehingga akan menjamin kerahasiaan kecuali ibu menghendaki lain. Jadi ibu sekalian dapat bercerita apapun tanpa takut rasa ibu dibocorkan. Dan juga perlu diketahui bersama bahwasanya saya selaku mediator di sini merupakan pihak netral yang membantu serta memfasilitasi ibu sekalian untuk menyelesaikan dan mencari kemungkinan penyelesaian sengketa kali ini. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai kaukus agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Jika di dalam mediasi ini ada yang namakan kaukus ibu sekalian, yang mana ketika dirasa tidak adanya solusi atau terjadinya deadlock antar kedua pihak, misal ibu memiliki kendala dalam penyampaian hal yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka dapat disampaikan dalam forum kaukus. Seperti itu ibu sekalian. Agar proses mediasi ini berjalan kondusif, maka perlu dibuat suatu aturan untuk tata tertib, baik dari Ibu Nadia atau Ibu Dinda. Apakah ada usul terkait dengan tata tertib mediasi kali ini? Saya mengusulkan agar tidak menggunakan kata kasar dan mencaci maki Pak. Kalau dari saya Pak, untuk tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Baik, apakah masih ada? Cukup Pak.
Mungkin saya tambahkan sedikit, yakni kedua belah pihak harus disiplin, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak menyerang fisik atau kata-kata, serta tidak merekam isi pembicaraan. Bagaimana Ibu? Sepakat? Sepakat, Pak. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada saudari secara bergantian untuk menyampaikan permasalahan yang sedang saudari sekalian hadapi. Yang kedua, kemudian saya akan mencari kesepakatan dari permasalahan yang telah disampaikan oleh saudari sekalian. Ketiga, selanjutnya saya akan mendefinisikan dan menentukan arah pembicaraan dari permasalahan ini. Keempat, kita akan masuk ke tahap negosiasi, dan yang terakhir, selanjutnya jika negosiasi ini berhasil dan mendapatkan kesepakatan, nantinya kesepakatan akan kita susun dalam kesepakatan perdamaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai mediasinya. Dipersilakan kepada Ibu Nadia terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti ini Pak, terkait dengan perjanjian sewa menyewa mobil yang kami lakukan awalnya berjalan dengan baik. Namun pada saat pengembalian mobil yang harusnya juga dibayarkan uang sisa sewanya, tetapi saudari Dinda ini tidak bisa membayarkan sisa uang sewanya dan meminta tambahan waktu selama 5 hari untuk melunasi uang tersebut. Kemudian saya setuju karena mengingat Dinda ini merupakan salah satu teman dekat saya juga. Tapi setelah diberikan waktu selama 5 hari itu, saudari Dinda juga tidak bisa melunasi uang tersebut. Sehingga saya berikan waktu lagi untuk melunasi uang tersebut, tetapi dari saudari Dinda juga tidak bisa membayarkannya. Jadi dalam hal ini saya merasa dirugikan atas kejadian ini karena saya sudah menganggap dia teman saya. Saya merasa Dinda ini tidak mempunyai etikat baik karena saya sudah memberi keringanan dan juga saya sudah menambahkan waktu untuk dia membayarkan uang, namun tidak juga dibayarkan. Jadi itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Apa yang Ibu Nadia rasakan atas permasalahan? Tentu saja saya merasa kecewa Pak karena Dinda ini kan sudah merupakan salah satu teman yang saya percayai. Dan artinya Ibu menginginkan Ibu Dinda untuk segera membayar sisa dari sewa mobil tersebut. Ya betul sekali Pak, karena saya sangat mengharapkan itu karena saya sudah memberikan keringanan dan kelonggaran kepada Ibu Dinda dan saya juga membutuhkan uang tersebut untuk keberlangsungan usaha saya Pak. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penyampaian dari Ibu Nadia selaku pembuka. Selanjutnya langsung saja saya serahkan dan berikan kesempatan kepada Ibu Dinda untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Terus terang Pak, sebenarnya saya kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Nadia ini. Ya, apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak cara yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya, untuk satu-satu kembali berunding dan berpikir secara dewasa untuk mencari jalan keluar yang baik tanpa harus mencederai harga diri dan persahabatan kami. Din, jangan membolak-balikan fakta ya Din. Saya sudah memberi keringanan loh pada kamu. Mohon maaf para pihak, berdasarkan catatan tadi yang telah kita sepakati bahwasanya mungkin Ibu Nadia tidak boleh menyela pembicaraan saudari Dinda agar proses mediasi kita dapat berjalan dengan kondisi baik. Bisa kita lanjutkan Ibu Dinda. Setelah mendengar penyampaian dari kedua pihak, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Ibu sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Selanjutnya, Ibu sekalian ingin masalah ini cepat terselesaikan dengan cara yang baik. Apakah begitu? Baik, selanjutnya seperti yang disampaikan Ibu Nadia tadi, sebelum perkara ini terjadi, Ibu Nadia telah memberikan keringanan kepada Ibu Dinda untuk membayarkan sisa uang tersebut. Tapi dari Ibu Dinda telah melanggar hal tersebut dan tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nadia. Kalau saya boleh bertanya, kemungkinan kelanjutan sewa menyewa ini tersebut di kemudian hari. Seperti yang saya sampaikan, saya menginginkan Ibu Dinda ini harus segera membayarkan sisa uang tersebut karena sudah lewat dari kesepakatannya. Bagaimana Ibu Dinda? Apakah ada tanggapan atas pernyataan dari Ibu Nadia? Iya Pak, sebenarnya saya merasa kecewa sih karena tindakan gegabah dari Nadia mengambil tindakan mediasi, karena kan masalah ini harusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Dari penjelasan Ibu sekalian, saya dapat simpulkan bahwa jika masalah verifikasi ini cepat diselesaikan dan diselesaikan dengan cara yang baik. Baiklah, jika etikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya saya akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin ada pada mediasi kita kali ini. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan pembayaran tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak dari kedua poin tersebut. Apakah ada yang ingin kita bicarakan, Bu? Yang jelas Pak, saya
meminta pembayaran yang segera, Pak. Baiklah Bu, bagaimana menurut Ibu Dinda Bu? Terus terang Pak, saya kalau membayar dalam waktu segera saya agak kesulitan, tapi saya akan mengusahakan pembayaran tersebut. Baik, untuk agenda pertama kita bahas terlebih dahulu bagaimana penyelesaian dan pemecahan masalah pembayaran sisa uang sewa ini. Bagaimana, apakah Ibu sekalian sepakat? Sepakat Pak. Baik, setelah kedua pihak sepakat untuk membicarakan cara penyelesaian pembayaran, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nadia dan Ibu Dinda untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Dipersilakan untuk tanggapan dari Ibu Dinda terlebih dahulu. Mengenai pelunasan uang sewa ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan di awal, saya mohon kesabaran kepada Ibu Nadia karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 2 minggu. Terima kasih Ibu Dinda. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Nadia? Dan karena dari tadi Ibu Dinda sudah memberikan kepastian soal pembayaran uang sewa tersebut. Menurut saya 2 minggu itu terlalu lama, Pak. Jadi saya ingin dilunasi 1 minggu saja. Baiklah, jadi dikarenakan Ibu Nadia menginginkan pelunasan selama 1 minggu, sedangkan Ibu Dinda menyanggupi pembayaran selama 2 minggu, maka dari itu untuk mencapai titik tengah dari kesepakatan ini, bagaimana jika pembayaran ini dilakukan secara berangsur 2 kali dalam 2 minggu? Apakah Ibu Dinda bisa menjamin bahwa semua sisa uang sewa Ibu pada 2 minggu tersebut terbayarkan? Baik Pak, saya akan melunasi uang sewa tersebut saat itu juga. Menurut saya usulan dari Ibu Dinda tadi sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bu Nadia? Terus terang, Pak, saya ingin pembayaran uang sewa ini untuk segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa. Namun pada minggu kedua Ibu Dinda harus sudah melunasi semua uang pembayaran tersebut. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai titik sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar berangsur selama 2 minggu. Dan artinya selama 2 minggu ke depan uang sewa sudah lunas dibayarkan. Benar begitu Ibu? Baiklah, selanjutnya kita mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Baiklah, saya jelaskan, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kontestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua majelis hakim pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Setelah penjelasan saya tersebut, maka Ibu Nadia dan Ibu Dinda silakan menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah saya buat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, dengan ini saya nyatakan mediasi kita telah selesai dan kedua belah pihak Ibu sekalian telah menyepakati untuk berdamai. Silakan pada Ibu sekalian untuk saling berjabat tangan.